Ini 411 miliar cuma mau bikin lubang. Dengan target 150.000 titik lubang. Katanya, targetnya gitu ya. Tapi yang terrealisasi di akhir tahun ini, di bulan November ini, baru 6.000. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua hujan yang menggiring kita kepada kenangan. Saya nggak ngerti kenapa hujan itu identik dengan kenangan, identik dengan para mantan. Dan bahkan ada yang bilang bahwa hujan itu 1% cairan, 99% adalah kenangan. Hujannya di luar rumah, tapi yang basah mata kita. Gimana teori saya? Dalam ya. Ya itu sama seperti di Jakarta gitu ya. Ketika hujan yang kita ingat adalah banjir. Tapi ini cerita dulu, cerita di masa lalu. Di era Anies Baswedan ini ada perubahan yang sangat signifikan. Ketika ada hujan yang kita ingat adalah sunatullah. Fatwa-fatwa syariah seorang Anies Baswedan yang mengatakan bahwa hujan itu turun dari langit ke bumi, ke dalam tanah, bukan dikirim ke dalam gorong-gorong dan dikirim ke laut. Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Udah bertahun-tahun masih lucu aja konten itu gitu ya. Ya sebenarnya teori soal hujan atau air dari langit turun ke tanah itu ya semua kita yakini. Karena nggak mungkin hujan itu turun ke langit. Itu namanya putar balik gitu. Dan memang tanah itu bisa menyerap air, bisa. Cuma masalahnya tanah ini punya titik jenuhnya. Sehingga kalau volume airnya itu banyak, dia nggak bisa nyerap lagi gitu. Sehingga kemudian terjadilah genangan, terjadilah banjir. Ini faktanya. Dan ini nggak cuma di Jakarta, di semua daerah itu sama gitu. Semua tanah itu punya titik jenuhnya. Maka ketika Anies muncul dengan teori atau solusi untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta adalah dengan cara membangun lubang-lubang. Ini terus terang lucu. Mungkin maksudnya adalah untuk mengirim air ke dalam tanah supaya lebih cepat gitu ya. Ini namanya tol air lah. Tapi kan nggak bisa karena kedalaman lubangnya itu cuma sekitar 4-5 meter. Bahwa di media ada klaim katanya kedalamannya bisa sampai 20 meter atau 10 meter. Saya meragukan itu. Karena kalau kalian bikin lubang kedalamannya 20 meter, itu namanya bukan menampung air, tapi untuk ngambil air. Jadi sumur gitu ya. Tinggal kasih sanyo, kasih selang tuh langsung keluar airnya kan. Jadi setelah Anies memimpin tahun sampai sekarang 2021, kita akhirnya sadar bahwa sumur-sumur resapan yang dibangun oleh Anies Baswedan ini hampir nggak ada gunanya. Memang bisa menyerap air, bisa gitu. Tapi nggak seberapa karena volume airnya tuh terlalu banyak gitu. Sehingga solusi sumur-sumur ini itu ibarat orang yang teman kita gitu ya punya masalah hutang 100 juta misalkan. Lalu kita bantu 1 juta, ngebantu sih, tapi nggak bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah sama nih seperti banjir Jakarta gitu. Lubang-lubang ini ngebantu, tapi untuk menyelesaikan masalah banjir nggak bisa. Karena masalah banjir di Jakarta itu bukan soal resapannya, ini soal volume air yang terlalu tinggi, terlalu banyak gitu, sehingga solusinya adalah mengirim air ini secepat mungkin ke dataran yang lebih rendah. Itulah kenapa gubernur sebelumnya mulai dari Jarot, Ahok, Jokowi, Foke dan yang sebelum-sebelumnya mereka fokus kepada sungai, untuk pelebaran sungai supaya air cepat ngalirnya gitu. Tapi Anies bikin teori sendiri, bikin lubang. Ya jadinya setelah sekarang kita akhirnya tahu dari tahun 2018, 2019, 2020 kita akhirnya tahu betapa hujan di Jakarta dan banjirnya ini semakin parah gitu. Bahkan berhari-hari tergenang sampai ada pemadaman listrik di mana-mana gara-gara banjir gitu ya. Sampai ada bangunan mal tuh kemasukan banjir yang sebelumnya nggak banjir ikut tergenang di masa Anies Baswedan gitu. Dan masyarakat jadinya bahagia. Itu uniknya gitu. Jadi sesuai dengan janji kampanye Anies, maju kotanya, bahagia warganya, bahagia ngelihatin air antri untuk masuk ke dalam tanah. Jadi setelah bertahun-tahun kita melihat bahwa
sumur resapan ini kayak nggak berfungsi, kayak nggak ada gunanya gitu ya, nggak bisa menyelesaikan permasalahan banjir, tapi Anies tetap ngeyel untuk melanjutkan, tetap sekarang tuh tetap ngelubangin di mana-mana. Kan kita jadi penasaran gitu, ini Anies apa nggak tahu permasalahannya atau memang dia ngeyel mau lanjutin aja gitu. Ya karena mana tahu dia malu dengan dirinya sendiri, dengan bayangannya dirinya sendiri gitu, karena dulu pernah kampanye bahwa air itu dari langit turun ke tanah. Nah kalau sekarang Anies mau bikin gorong-gorong atau melebarkan sungai, itu kan seolah-olah melawan dirinya sendiri. Makanya sekarang sungai-sungai di Jakarta itu dibikin taman, dibikin rumput-rumput dalam rangka menyerap air masuk ke dalam tanah. Yang paling legend banget itu ketika Anies belusukan sama Menteri PUPR Pak Basuki gitu, sempet ngeyel Anies ini. Wah kita mau lebarin selebar apapun nggak bisa, karena air itu harus dikendalikan dari langit katanya. Dari atas katanya. Dari Bogor dan seterusnya. Ngeyel, makanya nggak terjadi normalisasi di Jakarta. Nah, kenapa kemudian banjir-banjir di Jakarta ini semakin parah ke depannya? Ya karena ini. Karena dilakukan normalisasi saja, dilakukan pelebaran yang masif saja, itu masih banjir, masih ada genangan yang sedikit-sedikit, apalagi kalau nggak dilakukan. Apalagi kalau fokusnya cuma bikin sumur-sumur. Ya ini yang terjadi gitu. Dan kemudian kalau kita perhatikan gitu ya, sumur-sumur resapan yang dibangun oleh Pemprov DKI ini lucu, karena banyak dibangun itu di trotoar. Jalannya kan lebih rendah, bikin sumurnya di trotoar. Sehingga kita bertanya-tanya, ini air gimana cara masuknya? Apakah mungkin akan ada fatwa baru lagi bahwa air itu masuk ke dalam trotoar? Jadi nggak turun di tanah gitu, nggak turun di aspal gitu, langsung masuk trotoar semuanya. Ini kan viral di mana-mana dan menjadi pertanyaan. Tapi kemudian Wakil Gubernur Reza Patria ini memberikan klarifikasi. Kalian itu nggak paham soal sistem sumur resapan katanya. Sumur-sumur itu memang dibangun di atas trotoar, tapi nanti di pinggir-pinggirnya itu dikasih semacam saringan lubang. Ya inilah Pemprov DKI gitu ya, menyelesaikan masalah banjir dari lubang baru ke lubang yang lain. Udah kayak PKS gitu ya, suka main lubang. Ya bolehlah Wagub Reza Patria itu memberikan pembelaan. Cuma kan faktanya lubang-lubang ini nggak cuma sekarang aja dibikin, tahun lalu juga udah banyak. Dan faktanya itu nggak ada tuh lubang-lubang di pinggir jalan atau di pinggir trotoar itu nggak ada. Dan lubang-lubang di trotoar ini bagi saya lucu. Kenapa? Karena trotoar dibangun dengan begitu mahalnya, dirusak dan kemudian dilubangi dengan anggaran yang nggak kalah mahalnya. Ini kan buang-buang duit gitu ya. Dan saya coba cari tahu gitu, kenapa? Karena menarik ini. Lubang-lubang yang dibangun di era Anies Baswedan ini di tahun 2020 itu anggarannya 70 miliar dengan target 5.000 titik lubang. Tapi yang terrealisasi baru 2.974 lubang waktu itu di tahun 2020. Ya secara target itu udah lumayan lah, udah 60%. Cuma kan timbul pertanyaan di benak saya gitu. Anggaran 70 M, tapi targetnya 5.000 titik. Ini kalau 70 M dibagi 5.000, itu kan rata-rata setiap lubangnya 14 juta rupiah. 14 juta rupiah kalau kita bikin lubang di Madura gitu atau di daerah-daerah, udah jadi sumur itu. Udah bisa ngambil air dari dalam tanah. 14 juta lengkap sama sanyo dan selang-selangnya. Tapi di Jakarta cuma jadi lubang sedalam 4-5 meter. Ini jelas-jelas bisnis yang sangat menjanjikan gitu ya. Rasanya tuh saya pengen kirim pasukan ke sana untuk bikin lubang di Jakarta. Mahal sekali lubang di Jakarta gitu ya. Lubang beneran maksudnya, bukan yang lubang versi PKS gitu ya. Yang itu juga mahal sih kayaknya gitu. Nah, di tahun ini 2021 itu anggarannya naik lagi 411 miliar untuk cuma bikin lubang. 411 miliar.
Ini kalau dibikin gedung, dibikin bangunan, udah jadi permanen itu. Udah jadi berapa lantai itu? Bisa 20 lantai kayaknya gitu ya. Ini 411 miliar cuma mau bikin lubang. Dengan target 150.000 titik lubang. Katanya, targetnya gitu ya. Tapi yang terrealisasi di akhir tahun ini, di bulan November ini, baru 6.000. Targetnya 150.000, terrealisasi 6.000. Itu ibarat orang anak SD bercita-cita pengen beli mobil, tapi tabungannya tiap hari 1.000, 2.000 rupiah. Kapan selesainya ini gitu ya. Dan setelah saya cari tahu, janji Anies Baswedan ketika kampanye dulu, dia kan mau bikin 1.800.000 titik lubang gitu. Jadi secara hitung-hitungan itu akan mampu menyerap air setinggi apapun atau sebesar apapun volumenya gitu. Nah, Anies mungkin cukup logis karena dia punya pendukung yang cukup banyak, mayoritas di Jakarta. Sehingga kalau semua rumah itu dibikin lubang-lubang gitu, depan rumahnya atau belakang rumahnya, terserah di mana-mana gitu ya. Ini bisa mencapai 1,8 juta, ini cepat sekali untuk tercapai. Tapi faktanya, saya tanya kepada teman-teman saya yang punya rumah di Jakarta atau yang punya gedung di Jakarta gitu ya. Mereka memang ditawarkan untuk bekerjasama dengan Pemprov, mereka bisa mengajukan untuk bikin lubang di rumahnya masing-masing. Cuma masalahnya mereka takut. Ngapain bikin lubang di depan rumah atau di pinggir rumah, kata dia, bahaya. Ini nih bisa mengganggu konstruksi rumah saya, katanya. Jadinya mereka nggak mau. Nah, sekarang lubang-lubang yang dibangun oleh Pemprov DKI itu hanya terjadi di kantor-kantor Pemprov. Hanya ada di perusahaan-perusahaan BUMD, hanya ada di wilayah-wilayah Pemprov DKI. Makanya itu sulit terrealisasi untuk mencapai 1,8 juta lubang. Karena orang nggak mau bikin gitu. Nggak sudi lah, hanya itu dilubangin sama Pemprov. Dan ini menarik bagi saya gitu. Anggaran yang sangat fantastis, tapi targetnya tidak terrealisasi dengan baik gitu. Ya bayangkan 150.000 titik ditargetkan untuk anggaran 411 miliar. Tapi yang terrealisasi 6.000. Tahun lalu 70 miliar. Yang terrealisasi cuma 60%. Ini kan mahal banget ini. Ini uangnya kemana? Sekarang ya kita memang hanya fokus kepada Formula E. Karena itu katanya menelan sampai anggaran 560 miliar. Tapi ini untuk urusan lubang-lubang ini juga banyak loh. Sekarang 411 tambah 70, udah 481. Hampir setengah triliun juga ini anggaran lubang-lubang ini gitu. Ini perlu diusut dan dicari tahu kemana anggaran-anggaran ini. Karena anggarannya sudah besar, nggak terrealisasi, malah masih meminta kepada warga dan pengusaha untuk bangun atau bikin lubang-lubang sendiri. Ini kan duitnya kemana gitu? Apakah tersalurkan kepada lubang-lubang yang lain atau gimana? Ya kita nggak tahu, tapi pada akhirnya Jakarta bukan mengambil keputusan yang fatal, enggak. Ini beda lagi. Jakarta hari ini hanya bisa bermain kata-kata. Dan kita bisa lihat di banyak berita bahwa banjir kayaknya tepat surut. Sudah diresmikan, banjir sudah surut di semua wilayah Jakarta. Padahal beberapa titik ada banjir rob yang tergenang berhari-hari dan itu masih terjadi. Tapi sudah diresmikan, banjirnya sudah surut. Ya pada akhirnya Jakarta hanya bisa menata kata, bisa hanya bermain klaim, karena ya cuma itu yang bisa mereka lakukan hari ini. Kalau mereka mau menyuruh doa, mau menyuruh lihat panduan tata cara menangani banjir, ya itu nggak ada gunanya lagi. Karena volume air terlalu tinggi dan itu nggak bisa kita atasi hanya dengan doa-doa. Ya boleh saja berdoa, boleh. Tapi untuk menyelesaikan air yang sudah cukup banyak, ya harusnya dilakukan pelebaran sungai di mana-mana, normalisasi sungai secara segera, dan berhentilah menjadi orang yang egois dan malu dengan dirinya sendiri gitu. Karena ya kita maafkan kok kalau misalkan Anies kemudian mau bangun normalisasi sungai, mau melakukan pelebaran sungai, kita akan dukung. Ya meskipun sesekali kita ikut tertawa gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, ketawa untuk kebahagiaan kita bersama. Jadi saya pikir itu pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa lubang-lubang yang dibangun oleh Pemprov DKI ini bukan lubang-lubang yang ditujukan untuk menyerap air. Bukan sumur resapan yang ditujukan untuk menyerap banjir.
Tapi sebenarnya ini adalah lubang-lubang yang dilakukan untuk menyerap anggaran. Karena ya banjirnya nggak surut, biasa aja, anggarannya habis. Nah ini lubang sumur-sumur di Jakarta ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.